Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini melakukan pembelajaran seperti biasanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam kita hadirkan buat Nabi kita junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada hari ini hadir semua. Hadir. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji. Dalam masalah akhlak ini, Rasulullah SAW merupakan insan kamil, yakni manusia yang sempurna. Di dalam diri beliau itu terdapat nilai-nilai yang sangat mulia. Nah, jadi kita sebagai umatnya, kita harus mempunyai akhlak yang baik, yang sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tentunya kita sebagai makhluk yang berakhlak, kita mempunyai kewajiban. Ada yang tahu nggak kewajibannya apa? Tidak. Nah, kewajibannya itu kita harus mempunyai dan menjaga akhlak yang baik dan menghindari akhlak yang buruk. Jadi, akhlak itu merupakan akhlak ini berasal dari bahasa Arab, yakni al-akhlak. Jamak dari kata khulufun. Khulufun dan al-halid. Nah, yang berarti budi pekerti, tingkah laku, atau tabiat. Akhlak ini menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam karena ia melibatkan hubungan antara Allah dengan manusia, manusia dengan manusia. Dia penting karena setiap aspek dari ajaran agama Islam ini berorientasi pada pembinaan dan pembentukan akhlak mulia yang disebut dengan, ada yang tahu? Tidak. Yang disebut dengan akhlakul karimah, yakni akhlak yang mulia. Jadi anak-anak, akhlak ini ada dua. Yang pertama itu ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang kedua itu adalah mazmumah atau akhlak tercela. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak mahmudah atau akhlak terpuji ini. Jadi anak-anak, akhlak terpuji ini merupakan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma-norma yang sudah berlaku. Ada yang tahu belum? Apa saja contoh dari akhlak terpuji ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Bu, ya? Bersedekah. Ya, bagus lagi. Bu, menghormati orang tua. Ada lagi? Jujur. Ada lagi anak-anak? Menolong orang, Bu. Iya, bagus. Jadi anak-anak, itulah contoh akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ada juga seperti kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, akhlak terpuji ini memiliki beberapa manfaat.
Jadi manfaat akhlak terpuji itu ada 3. Ini beberapa manfaat dari akhlak terpuji. Yang pertama itu adalah membawa ketentraman, kedamaian, dan bahagia. Nah, jadi kalau akhlaknya baik, itu akan membawa kebahagiaan kepada kehidupan sehari-hari kita. Yang kedua itu ada menjaga hubungan dengan Allah. Yang ketiga itu ada membangun kekuatan iman dan ketakwaan kita. Jadi akhlak terpuji ini itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Jadi karena kan kita sebagai umat Islam, kita harus mempunyai akhlak-akhlak yang mulia dan sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, apakah sudah paham tentang pembahasan kita hari ini? Ada pertanyaan terkait pembahasan kita? Bu, mengapa umat Islam harus memiliki akhlak terpuji? Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi anak-anak, akhlak terpuji ini penting untuk kita tanamkan dalam diri kita itu karena akhlak terpuji ini merupakan pedoman kehidupan sehari-hari kita sebagai umat muslim. Karena akhlak yang baik itu menuntun kita kepada masyarakat yang damai dan bahagia. Ada pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Apa bedanya dari akhlak mahmudah dengan mazmumah? Perbedaan akhlak mahmudah dan mazmumah. Ya, jadi anak-anak, akhlak mahmudah ini kan akhlak yang sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma-norma yang berlaku. Kalau mazmumah ini akhlak yang tidak sesuai dengan norma atau ajaran agama Islam. Nah, bisa dibilang kalau kita pahami ini akhlak yang baik dan ini akhlak yang buruk. Nah, ada yang tahu nggak apa sih contoh dari akhlak tercela ini? Biar kalian bisa lebih memahami tentang akhlak ini. Melawan orang tua, Bu. Ya, itu termasuk karena dia buruk. Ya, ada lagi? Mencuri. Ya, bagus. Ada lagi yang mana? Siap tidak, Bu? Jadi anak-anak, contoh dari akhlak tercela ini banyak sekali ya kita temui di kehidupan kita ini, seperti melawan orang tua, terus dengki sama teman-teman, tidak menghormati orang tua. Jadi itu contoh dari akhlak tercela. Paham apa yang gue maksud ini? Ya, paham, Bu. Nah, terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak. Sudah paham? Siap, sudah, Bu. Jadi anak-anak, akhlak ini merupakan sifat yang tertanam di dalam jiwa seseorang yang menimbulkan perilaku-perilaku yang dilakukannya tanpa pertimbangan. Jadi akhlak ini terbagi menjadi 2, yakni ada akhlak terpuji dan akhlak tercela. Nah, anak-anak, ada pertanyaan lagi? Tidak. Baik, sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.